warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, kita pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 adalah pertemuan terakhir sebelum kita UTS ya. Berarti nanti pembahasan terakhir dari UTS itu adalah access control. Kemarin kita sudah membahas authentication. Seperti kalau misalnya dalam layer-layer keamanan itu user authentication itu adalah kita masuk ke dalam rumah gitu. Misalnya rumah itu adalah sebuah sistem dan siapa yang bisa masuk itu adalah berarti orang yang sudah diautentikasi gitu. Ini siapa dikenali, oh ternyata orang tersebut sudah memiliki akses masuk ke dalam sistem tersebut atau masuk ke dalam rumah tersebut gitu. Nah ternyata sudah sampai misalnya kita masuk ke dalam rumah kan, kita sebagai guest di dalamnya. Saya lupa kasih itu ya PowerPoint-nya. Bisa dikasih mute semua audionya biar yang lain juga bisa fokus. Oke, sambil saya admit temannya, kita mulai saja. Jadi tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan, kita sudah masuk ke dalam sebuah rumah lewat proses autentikasi. Nah, ternyata sampai ke dalam sebuah rumah ada lagi layer keamanan yang harus kita lewati gitu. Nah, yang harus kita lewati itu adalah access control. Access control itu adalah layer dari keamanan di mana kita dibatasi untuk atau bisa lebih ke apa ya? Siapa yang bisa mengakses resources yang ada di dalam sistem tersebut dan resources apa saja yang bisa diakses gitu. Misalnya ya, kita sebagai guest dalam rumah, ternyata kalau misalnya kita tamu ya, kita hanya bisa masuk di ruang tamu saja gitu kan, pasti biasanya. Nah, pasti yang kalau misalnya kita hanya tamu, kita pasti hanya bisa diizinkan mengakses yang ada di sekitar ruang tamu itu. Misalnya mungkin di ruang tamunya ada kue, berarti kalian boleh mengambil kue tersebut. Gitu. Ada minuman boleh diambil gitu. Kalau misalnya ada kipas angin, boleh dipakai kipas anginnya, seperti itu. Nah, tetapi Anda itu tidak memiliki akses untuk bisa masuk ke dalam rumah, misalnya mengakses kulkas, atau mengakses TV di dalam rumah, karena kalian hanya tamu. Jadi, disinilah peranan dari access control, berarti membatasi siapa yang bisa mengakses sebuah resources di dalam sistem tersebut. Nah, kalau saya bilang resources itu apa saja? Ada yang bisa kasih saya pencerahan resources itu apa? Sumber resources itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti seperti sumber ya. Berupa apa saja? Ada yang bisa menjawab? Dari contoh tadi yang Ibu sudah jelaskan, bisa mengakses kue, bisa mengakses minuman, bisa mengakses kipas angin, as long as that thing is masih di dalam ruang tamu. Berarti selama semua benda tersebut itu masih di dalam ruang tamu, maka masih bisa diakses. Kalau misalnya saya contohkan ini menjadi sebuah sistem, kalian menjadi tamu dalam sebuah sistem tersebut gitu. Ternyata dalam sistem tersebut kalian bisa mengakses resources gitu, resources atau benda-benda yang ada dalam sistem tersebut. Kalau saya bilang itu benda, apa saja yang biasanya bisa kita akses dalam sistem? Please raise your hand, or lewat chat juga boleh, atau bersuara langsung juga boleh. Bersuara saya kan? Nggak ada yang bisa?
Menjawab? Maaf Bu, maksudnya pertanyaannya bagaimana Bu? Ya, resources itu apa? Contoh-contoh resources. Tadi kan Ibu sudah contoh kalau di rumah. Kalau misalnya di sistem, contoh resources yang ada dalam sistem. Apa saja yang bisa disebut sebagai resources? Ibu kasih contoh satu ya. Kalau kalian buka komputer kalian, misalnya yang sistem komputer kalian yang bisa mengakses kamu saja ya. Tuh. Apa saja yang kalian lakukan di komputer kalian? Biasanya pasti adalah membuka file. Berarti resources, salah satu contohnya itu adalah files. Apalagi? Selain files? Files sudah terlalu. Apa-apa? Aplikasi. Buka Ya, Bu. aplikasi. Ya, aplikasi. Apalagi? Browser. Ya, Kursor. itu sama saja dengan aplikasi. Background. Ya, oke. Ada files, ada aplikasi. Karena misalnya ya, kalau misalnya komputer kalian ada misalnya sign in sebagai admin utama misalnya, kemudian ternyata ada yang sign in sebagai guest, berarti misalnya batasan sebagai guest itu mungkin hanya bisa membaca saja, tetapi mereka tidak bisa misalnya menambah file atau menghapus file. Kemudian ternyata mereka tidak boleh memakai aplikasi tertentu dalam komputer kalian gitu. Kemudian ternyata misalnya dia tidak bisa mengakses printer, dan yang boleh mengakses printer itu mungkin hanya kalian sebagai pemilik laptop, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa menjadi contoh dari resources ini. Jadi siapa yang bisa mengakses dan apa yang bisa diakses itu adalah contoh dari akses kontrol. Oke, sudah Ibu jelaskan tadi pengertian dan definisi dari akses kontrol. Akses dapat berarti tindakan memasuki atau menggunakan. Dalam bidang keamanan, akses kontrol adalah akses pembatasan atau selektif ke suatu tempat atau sumber daya lainnya. Definisi akses kontrol biasanya merujuk pada praktek pembatasan pintu masuk ke suatu properti bangunan atau ruangan hanya untuk orang yang berwenang. Sedangkan izin untuk mengakses suatu sumber daya disebut otorisasi. Jadi kalau misalnya banyak yang sering ya masuk ke misalnya ke gedung tes misalnya masuk ke gedung security. Jadi kalau masuk ke gedung security itu biasanya kan mungkin yang memiliki peran sebagai satpam, mungkin dia hanya memiliki akses ke bagian depan saja misalnya. Penjaga saja. Ya. Terus kemudian misalnya ada bagian apa ya, kalau misalnya dia hanya prajurit, mungkin dia hanya masuk ke ruang kendali yang akses filenya itu juga tidak terlalu level dari pentingnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian ada misalnya atasan. Atasan itu biasanya berarti dia akses ke gedungnya itu misalnya sudah melalui layer-layer yang banyak, dan sehingga biasanya akses ke resources itu lebih banyak ketimbang pegawai-pegawai yang lain gitu. Pegawai yang di bawahnya gitu ya.
Authentication jadi kalau misalnya dibandingkan autentikasi sama access control, autentikasi itu dikenali dulu siapa dia gitu. Who goes there, siapa yang ke sana atau siapa yang masuk, siapa yang keluar. Jadi kita tahu identitasnya. Dia punya izin masuk atau tidak punya izin. Kemudian authorization, are you allowed to do that? Berarti apakah kalian diperbolehkan melakukan sesuatu dalam sistem tersebut? Itu adalah authorization. Di mana mereka diizinkan untuk keluar dan masuk. Kapan mereka diizinkan untuk masuk atau keluar, ada batasan waktunya. Kemudian authorization is a form of access control. Berarti salah satu bentuk dari access control. Authorization enforced by access controlist, berarti ada list dari access control, tadi yang Ibu bilang, ada yang mungkin satpam itu berarti paling lowest, misalnya kemudian ada mulai pegawainya agak medium tingkatannya, kemudian ada pimpinannya itu paling atas. Kemudian capabilities apa saja yang dimiliki oleh setiap user tersebut. Ini contoh dari model for access control. Jadi subjeknya itu adalah user, kemudian dia pada saat sudah masuk ya berarti sudah melewati user authentication, maka dia mulai mengakses request. Maka akan diterima dulu sama reference monitor apakah orang ini memiliki akses ke resources yang kita punya atau tidak. Kalau misalnya ternyata iya, maka izin akan diberikan untuk bisa mengakses objek tersebut. Nah, izin ini juga punya level tersendiri. Dia sudah punya akses ke objek tersebut, tetapi apa yang bisa dilakukan ke objek tersebut itu tidak selalu sama gitu. Jadi bisa saja ternyata saya bisa mengakses objek tersebut, tetapi saya tidak bisa mengubah objek tersebut, mengubah file tersebut. Gitu. Saya hanya ternyata bisa membaca gitu atau mendownload saja, tapi tidak bisa mengganti atau mengubah file tersebut. Jadi sudah ada akses, tetapi ada pembatasan lagi apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Ini subjek tadi active entity, user, atau proses juga bisa. Proses tadi yang bisa maksudnya adalah apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian objek itu passive entity atau seperti file atau resource. Berarti file, printer, atau data, dan lain sebagainya. Access operation itu bisa read, bisa write. Operasi akses bervariasi dari memori dasar atau akses file ke panggilan metode dalam sistem berorientasi objek. Sistem yang sebanding dapat menggunakan operasi akses yang berbeda. Jadi aksesnya bisa, tetapi apa yang dilakukan itu bisa berbeda gitu terhadap resource tersebut ya. Keputusan kontrol akses sebenarnya merupakan keputusan otorisasi, berarti biasanya diatur oleh pihak atas. Jika misalnya contoh O adalah sebuah objek, maka otorisasi harus menjawab pertanyaan siapa yang dipercaya untuk mengakses O gitu. Maka mereka harus menentukan siapa saja yang bisa mengakses objek O ini gitu. Contoh ya, proses penyimpanan dokumen kertas di kantor, di mana dokumen tertentu hanya boleh dibaca oleh orang tertentu. Kita dapat menerapkan kontrol akses dengan menyimpan dokumen di lemari arsip, mengeluarkan kunci untuk individu yang relevan untuk kabin yang sesuai. Jadi, kalau misalnya di dalam dunia nyata ya, diterapkan, jadi misalnya kita siapkan sebuah lemari dengan kunci yang khusus diberikan ke orang yang bisa mengakses lemari itu gitu. Jadi orang yang tidak mempunyai kunci tidak bisa mengakses lemari tersebut. Gitu. Jadi bisa saja kita punya lemari banyak atau kabinet banyak yang nanti siapa saja yang bisa mengakses berarti harusnya orang tersebut punya kuncinya. Option for focusing control. Subjek dan objek memberikan fokus kontrol yang berbeda. Apa yang harus dilakukan oleh subjek? Apa yang bisa dilakukan dengan objek?
Secara tradisional, sistem operasi multipengguna mengelola file. Kenapa ini ada chat? Secara tradisional, sistem operasi pengguna mengelola file dan sumber daya, misalnya objek. Akses kontrol mengambil pendekatan kedua, yaitu biasanya apa yang bisa dilakukan dengan suatu objek tersebut. Sistem TI yang berorientasi aplikasi seperti database management system menawarkan layanan untuk pengguna dan mengendalikan tindakan subjek. Pada level paling dasar, subjek mungkin dapat mengamati suatu objek. Jadi dia bisa amati objeknya. Kemudian, atau dia bisa mengubah suatu objek. Menggunakan observe dan alter sebagai mode akses. Nah, di sini adalah hak akses. Ada 4 contoh hak akses yang diberikan berdasarkan Bell Lapadula, itu metode dari kontrol akses. Itu ada menjalankan atau execute, kemudian ada baca, kemudian ada append atau biasanya disebut blind write, itu sama write. Write itu berarti mengubah atau bisa saja dia membuat sebuah objek baru gitu. Kepemilikan adalah aspek yang sering dipertimbangkan dalam aturan kontrol akses. Ketika objek baru dibuat dalam banyak sistem operasi, subjek yang membuat objek tersebut menjadi pemiliknya. Jadi kalau misalnya saya yang membuat sebuah objek baru di dalam sistem tersebut atau sebuah resource baru dalam sistem tersebut, maka otomatis saya adalah pemiliknya. Biasanya saya akan punya akses penuh ke objek tersebut. Kebijakan keamanan menentukan bagaimana subjek mengakses objek. Nah, di sini tulisannya ada 2, sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 mekanisme untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan. Pertama, ada owner of a resource. Jadi kalau misalnya tadi saya buat sebuah file ya, kemudian saya bisa menentukan siapa yang bisa mengakses file tersebut. Contoh aturan ini, such policy are called discretionary. Jadi contoh ini biasa disebut discretionary access control, di mana owner-nya itu yang membatasi aksesnya. Ada yang bisa kasih contoh? Ini sudah kalian lakukan tiap minggu. Saya, Bu. Ya, siapa? Maria, saya. Siapa namanya? Maria Krisva. Ya, siapa? Maria. Contoh dari pembatasan akses yang tiap minggu Ibu sudah... Yang di Google Drive itu yang saya tangkap dari keseluruhan itu yang ada di Google Drive yang sering kita lakukan untuk absen atau ambil file dari Google Drive. Ya, benar sekali. Jadi, contoh yang paling gampang ya itu adalah tadi penggunaan Google Drive sama Google Sheet yang Ibu suruh kalian untuk selalu absen di situ ya. Nah, di situ Ibu pemiliknya, tetapi sebenarnya kalian juga bisa mengotak-atik, tapi sebaiknya tidak untuk kelancaran nilai ya. Jadi, Ibu memberikan akses ke kalian itu adalah akses edit, write, dan read. Jadi, kalian bisa menulis, bisa membaca pastinya, dan bisa mengedit. Makanya di situ kalian bisa isi hadir di dalamnya. Nah, tetapi ternyata yang punya akses itu adalah hanya yang punya link saja. Gitu. Jadi mereka yang punya link itu maka bisa mempunyai akses tersebut ke file yang Ibu buat. Gitu. Tapi yang tidak punya link, pasti maksudnya tidak mengaksesnya lewat link, maka tidak akan bisa mengakses folder tersebut. Misalnya dia mengakses dari folder utama Ibu ya, kemudian dia mencoba membuka-buka folder lain yang ada di dalam folder tersebut. Tetapi kalau tidak langsung dari link Ibu, maka dia tidak akan bisa mengakses. Kemudian yang kedua, contoh dari access control. A system-wide policy decides who is allowed access. Such policy are called mandatory. Contoh dari system-wide, jadi
sebuah sistemnya yang menentukan siapa yang bisa mengakses, siapa yang tidak. Kenapa sampai dia dibuat sebuah mekanisme ini? Karena mekanisme yang di atas itu terlalu ribet. Tuh. Mungkin bisa dilakukan pada saat skalanya kecil ya. Misalnya saya dan kalian mungkin ada 100 orang masih lumayan bisa Ibu kendali. Tapi kalau misalnya ada 10.000 orang itu sepertinya tidak mungkin ya untuk saya kendalikan sendiri. Gitu. Makanya harusnya ada sebuah sistem lagi yang bisa mengakomodir semua user yang ada. Makanya baiknya ada sebuah polisi atau sebuah aturan yang bisa menentukan itu, biasanya berdasarkan ID dari pengguna. Biasanya juga berdasarkan label dari pengguna tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada rule-based access control. Akses ditentukan berdasarkan perannya. Jadi perannya dalam sistem tersebut itu apa, maka akses kontrol dari orang tersebut ditentukan berdasarkan perannya. Nanti kita bahas contoh apa saja, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Si 3 contoh akses kontrol ini. Access control structure, persyaratan pada struktur kontrol akses. Struktur kontrol akses untuk membantu mengapresikan kebijakan kontrol akses yang Anda inginkan. Anda harus dapat memeriksa bahwa kebijakan Anda telah ditangkap dengan benar. Seperti tadi, mungkin yang Ibu harus peringatkan bahwa misalnya absen pertemuan kelima ditutup, jadi tidak akan bisa kalian akses lagi dan hanya bisa read saja gitu. Hak akses dapat didefinisikan secara individual untuk setiap kombinasi subjek dan objek. Jadi bisa saja Ibu memberikan akses lebih ternyata pada satu orang lain. Misalnya ternyata di mata kuliah ini saya berpartner dengan Pariska, berarti saya memberikan akses penuh pada Pariska selain saya untuk mengubah di pertemuan yang sudah saya log. Gitu. Berarti di pertemuan misalnya saya tidak berikan akses ke siapapun, itu hanya saya yang bisa ubah, tetapi saya juga bisa mengatur siapa saja yang bisa mengubah di baris pertemuan di Google Sheet ya. Sedangkan yang lain itu tetap tidak bisa mengakses. Kemudian untuk sejumlah besar subjek dan objek, struktur seperti itu rumit untuk dikelola. Tingkat kontrol menengah lebih disukai. Jadi baiknya mungkin sudah ada aturan tertentu, kemudian kita terapkan gitu. Itu lebih baik dibanding kita buat aturan yang lebih yang kayak tadi itu seperti aturan yang kasar ya, semaunya saja. Tetapi memang kadang kita butuhkan gitu. Tidak selalu kita butuh sebuah sistem yang kompleks untuk bisa memanfaatkan akses kontrol. Nah, di sini contoh tadi dari discretion akses kontrol. Jadi contoh S itu adalah subjek, kemudian O itu adalah objek, kemudian itu adalah akses operation apa yang bisa dilakukan. Nah, ini contoh matriksnya. Jadi misalnya usernya itu Alice sama Bob. Ini warnanya merah. Alice sama Bob. Ternyata Alice itu tidak bisa mengakses build doc ini. Kemudian, misalnya Alice tidak bisa mengakses build doc. Kemudian dia bisa mengeksekusi edit.exe. Kemudian Alice juga bisa mengeksekusi dan membaca fun.com. Sedangkan Bob memiliki akses ke build doc, itu memiliki akses read dan write. Jadi dia bisa membaca dan menulis atau mengedit. Kemudian edit.exe juga bisa dieksekusi sama Bob. Kemudian fun.com juga bisa dieksekusi, bisa dibaca, bisa diedit sama Bob. Gitu. Jadi ini seperti matriks persebaran akses dan peran apa saja. Jadi akses ke dokumen apa saja, kemudian peran apa saja yang bisa dilakukan ke dokumen tersebut. Matriks kontrol akses yang tadi, konsep abstrak tidak sangat
cocok untuk implementasi langsung, sangat tidak cocok. Manajemen matriks kemungkinan akan sangat sulit jika ada 10.000 file dan ratusan pengguna. Itu tadi yang Ibu bilang, kalau penggunanya banyak, akan sulit kita mengatur satu-satu ya. Matriks ini cenderung sangat jarang, dan oleh karena itu implementasinya tidak efisien. Gitu. Jadi makanya agak repotnya itu adalah Ibu harus selalu mengontrol, misalnya Google Sheet absen kalian, Ibu harus mengontrol setiap minggu. Gitu. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, it's going to be a problem. Gitu. Jadi makanya ini dibilang tidak efisien. Tapi I think for now it's still good untuk dipakai ya dalam pertemuan kita. Kemudian ada selanjutnya ada aggregation technique atau rule-based access control. Di sini ada sebuah grup yang dibuat. Jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan rule-based access control di sistem kita. Jadi misalnya kita sebuah grup, kemudian grup itu ada rules-nya juga. Kemudian rules itu masing-masing punya prosedur yang bisa mereka lakukan. Kemudian masing-masing prosedur juga bisa mengakses data type tertentu gitu. Jadi bukan berarti semua prosedur bisa mengakses semua data, tetapi prosedur hanya bisa mengakses data type tertentu. Gitu. Ini penjelasannya. Jadi misalnya jenis data. Jenis data adalah sekumpulan objek dengan struktur yang sama. Misalnya jenis datanya itu ada rekening bank. Setiap objek adalah tipe data tertentu dan hanya dapat diakses melalui prosedur yang ditentukan oleh tipe data ini. Kemudian prosedur, metode kontrol akses tingkat tinggi dengan semantik yang lebih kompleks daripada membaca atau menulis. Jadi prosedur itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan ke objek, tetapi yang lebih dari hanya bisa membaca atau menulis. Contohnya adalah kalau misalnya di sistem bank itu berarti kita bisa melakukan transfer dana antar rekening. Kemudian perannya. Kumpulan prosedur yang ditugaskan untuk peran seorang pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran, dan lebih dari satu pengguna dapat memiliki peran yang sama. Waktunya habis. Contoh rule-nya, misalnya di bank itu ada rule-nya customer service. Berarti customer service itu rule-nya mereka bisa mengakses data pribadi dari pengguna atau nasabah ya. Sedangkan kalau teller, misalnya mereka hanya bisa melakukan transfer atau menabung dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak punya hak untuk mengubah data pribadi Anda gitu. Atau misalnya kalian mau mengurus perubahan yang sifatnya lebih ke administratif gitu, bukan ke processing uangnya gitu. Maka tugas yang objek yang diakses sama teller dan sama customer service itu pasti berbeda, kemudian prosedurnya juga pasti berbeda gitu. Tidak mungkin ya prosedur perubahan identitas kemudian yang diakses adalah uang dari nasabah tersebut. Pasti adalah data-data dari nasabah tersebut yang diakses. Makanya berarti datanya hanya bisa diakses dengan contoh perubahan, misalnya write atau read, itu berarti yang bisa dilakukan oleh customer service. Sedangkan data misalnya seperti banyak data rekening misalnya, itu berarti bisa diakses dengan prosedur transfer, kemudian yang bisa mengakses itu hanya teller gitu. Jadi tidak seperti tingkatannya. Jadi dia seperti rule saja gitu. Jadi yang satu hanya bisa mengakses objek A, yang satu bisa mengakses objek B. Masing-masing punya tugas sendiri dan semuanya itu pasti nanti akan ke atas gitu tugasnya. Dilaporkan ke atas ya. Kemudian ada security labels dan partial ordering. Jadi Ibu jelaskan secara singkat saja. Ini ya seperti mandatory. Tadi kan ada 3 ya. 1 yang discretion,
Yang tadi yang secara manual Ibu tentukan siapa yang bisa akses, kemudian yang kedua tadi rule based, kemudian yang ketiga ini adalah mandatory access control, di mana akses kontrolnya itu ditentukan berdasarkan labelnya. Jadi bisa saja atau bisa saja misalkan kita tentukan labelnya keamanannya itu L, maka kita kumpulkan orang-orang yang masuk ke dalam label L. Maka berarti orang yang memiliki label L itu memiliki akses tertentu ke objek tertentu gitu. Kemudian ternyata ada lagi grup yang kita set sebagai sebuah label, misalnya label A gitu. Ternyata orang-orang yang memiliki label A itu bisa mengakses lebih banyak data lagi gitu. Bisa saja mereka juga bisa mengakses data yang diakses L tadi gitu. Jadi si L ini misalnya karyawan paling bawah gitu ya, karyawan misalnya dalam administrasi saja gitu. Kemudian yang grup A tadi itu adalah yang di bagian keuangan, mereka mengurus keuangan. Dan ternyata yang di bagian keuangan ini juga bisa mengakses data di yang di bawah gitu. Kemudian misalnya ada label lagi, misalnya label N paling atas gitu. Label N ini misalnya adalah para pemimpin-pemimpin. Jadi bisa saja para pemimpin ini bisa mengakses data yang di bawah lagi gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti yang penting kalian sudah tahu akses kontrol itu seperti apa, berarti siapa yang bisa mengakses dan apa saja yang bisa dilakukan di resource tersebut. Kemudian ada 3 tadi contoh dari access control, itu adalah discretion access control. Kemudian yang kedua ada mandatory access control. Yang ketiga itu ada rule-based access control gitu. Dan semuanya tergantung dari pemanfaatan dan keperluan kita ya. Masing-masing perusahaan, masing-masing lembaga pasti butuh sesuatu sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Contoh kayak bank tadi, dia mengambil rule base. Di kampus kita juga Siakat itu sepertinya rule base. Jadi seperti dosen hanya bisa mengakses misalnya mengubah nilai mahasiswa, sedangkan mahasiswa hanya bisa melihat nilainya gitu. Kemudian hanya dosen tertentu yang bisa mengakses nilai dari mahasiswa tertentu saja. Jadi tidak semua nilai mahasiswa bisa diakses. Kemudian misalnya saya juga bisa mempunyai akses ke nilai kalian. Ternyata saya hanya bisa mempunyai akses untuk melihat saja juga, tetapi tidak bisa mengubah. Mungkin bisa saja yang mengubah hanya boleh untuk dosen penanggung jawab, seperti itu. Kemudian kayak kalau ada level-level tadi itu adalah mandatory, maka biasanya mungkin bisa dipakai di military ya, seperti itu. Jadi kadang yang di atasan itu harusnya lebih bisa mengakses sebuah level informasi yang lebih penting. Sampai sini ada yang menanyakan waktu kita? Saya batasi saja waktunya ya, karena di sini dari tadi listriknya tidak stabil, kemudian internetnya juga jelek-jelek. Semoga tadi tidak ada masalah. Oke, silakan ditanyakan sebelum waktunya habis. Dan sisanya nanti Ibu akan minta kalian baca ya. Jadi at least kalian sudah tahu access control itu seperti apa. Saya, Bu. Macamnya. Ya, silahkan. Nama saya Anissa. Saya mau bertanya tentang itu bagaimana subjek mengakses objek. Jadi, Bu, kayak suatu sistem itu kan berarti mengendalikan kayak perusahaan kan, kalau diserang berarti kayak hacker menyerang suatu perusahaan, itu termasuk subjek mengakses objek atau bagaimana sih, Bu? Biasanya kalau hacker itu dia berpura-pura menjadi user ya. Jadi pada saat
biasanya hacker, misalnya dia berpura-pura menjadi user yang bisa mengakses data paling bawah misalnya. Biasanya kalau sudah data paling bawah, kalau sudah masuk sistem, biasanya mungkin dia berusaha akan untuk bisa masuk ke bagian dari sistem yang di atas lagi gitu. Berarti kita harus melihat histori dari akses user tersebut, apakah dia melanggar peraturan atau tidak gitu. Karena sebenarnya memang pasti akan dibatasi, tapi pasti akan ada selalu cara dari si hacker ini untuk bisa membobol sistem kita kan. Jadi dia memakai identitas dari user A, kemudian ternyata dia mengakses sebuah file yang bukan hak akses dari user A tersebut misalnya ya. Nah itu maka bisa diketahui kalau dia melanggar aturan dari sistem tersebut, maka kita harus melakukan sanksi ke user tersebut gitu. Nah, diketahui dulu apakah benar yang mengakses yang pakai identitas dari user A tersebut benar-benar A atau bisa saja orang lain gitu. Makanya baiknya harus menjaga akun kalian ya, karena itu bisa berbahaya, karena bisa saja merugikan kalian. Gitu. Jadi dia bisa memanfaatkan kalian atau ingin sebenarnya bertujuan merugikan kalian. Bisa saja seperti itu, atau mungkin mencari keuntungan mendapatkan informasi di sistem itu melalui kalian. Bisa seperti itu. Oh iya, Bu. Iya, itu saja, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Tapi ini waktunya sudah mau habis ya. Oke, sampai sini dulu kalau begitu ya. Silakan. Ini sudah Ibu rekam. Yang hadir siapa saja. Silakan absen untuk pertemuan ke-6. Kemudian nanti pertemuan 8 akan Ibu kasih ujian. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Dibaca-baca lagi ya, karena penjelasan Ibu hanya 30 menit. Dan kayaknya sebenarnya tidak mungkin itu bisa menjelaskan semua dari akses kontrol ya. Tapi setidaknya ada gambaran bahwa akses kontrol dan user authentication itu saling berdampingan. Bu.